Ikutlah Ya, aku, paling penting. Ikutlah aku. Ikut siapa? Iya, Ikut Yesus. tahu. Yang terakhir, itu poinnya, Pak. Ikut Yesus ini, ikut Yesus menjalankan Taurat atau tidak menjalankan Taurat? Ku ikut Yesus untuk masuk kepada hidup yang kekal. Percaya kepada Tadi Yesus. syarat hidup kekal apa? Pertama, Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Hidup Tidak kekal ada itu, seorang pun yang bisa mendapat hidup kekal tanpa percaya dia adalah Juru Selamat dan Tuhan. Itu persyaratan. Astagfirullahaladzim, Dia berkata, ya Allah ya ikutlah Karim. aku. Mau ikut kemana? Ikutlah firman-Nya. Maka dia barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia yang percaya kepadaku, dia yang mengasihi aku. Yang pertama, syarat memperoleh hidup yang kekal, apa yang pertama menurut Yesus? Lakukan Mentaati. perintah Allah. Dengar. Oke, Lakukan nah semua perintah sekarang perintah Allah ini syarat pertama kan? Kalau syarat pertama tidak dilolosin, bisa nggak lolos syarat kedua? Semua tidak bisa satu, karena kalau Tidak satu bisa. sama dengan Anda Tidak tidak bisa. melakukan seluruh perintah Tidak Allah. bisa, tidak bisa. Pak. Tidak bisa. Syarat pertama, ini dengarkan saudara Indra, dengar. Syarat pertama menjalankan Taurat. Syarat kedua menjual harta, berinfak, bersedekah. Syarat ketiga ikut Yesus. Betul? Ya. Oke. Bisa nggak kita lolos, orang-orang lolos di syarat kedua kalau syarat pertama tidak dilolosin? Semua harus sempurna. Syarat pertama Ya, harus tidak lolos, sempurna. syarat terakhir Oke. tidak lolos. Tidak boleh ada Oke, syarat nah tidak boleh. sekarang bagaimana Kristen bisa lolos syarat pertama? Sedangkan Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Betul. Nah, berarti lolos, tidak lolos. Berarti Kristen tidak lolos. Tidak dibenarkan. Coba. Berarti Kristen tidak lolos. Berarti Kristen tidak lolos di syarat pertama. Dari mana? Iya. Paulus sendiri mengatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada. Nah, sekarang bagaimana mungkin Anda bisa lolos syarat kedua, syarat ketiga kalau Anda tidak lolos syarat pertama? Bagaimana Anda mau lolos syarat pertama, sedangkan Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 21, jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bagaimana itu? No, Bagaimana Anda ingin memenuhi syarat pertama kalau dari syarat itu aja Paulus sudah bombardir? Dikatakan begini, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Di data Galatia 5 nomor 4, Paulus mengatakan bahwasanya engkau akan lepas dari kasih karunia jika engkau mengharapkan kebenaran dari Kristus. Maka malah dia mengatakan begini, jikalau kamu berusaha untuk menjalankan hukum Taurat, kamu lepas dari Kristus. Syarat pertama kalian tidak bisa. Syarat pertama untuk memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus menjalankan hukum Taurat. Jadi ente baru siap-siap nih, ganti baju, habis mandi ganti baju, pakai sepatu, habis itu berdiri mau menjalankan hukum Taurat sebagai syarat pertama. Baru juga kamu mau menjalankan, apa kata Paulus? Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia jika engkau menjalankan hukum Taurat. Jadi syarat pertama aja nggak lolos. Gimana mau syarat kedua? Sementara syarat pertama aja nggak boleh. Ayo. Saya jawab ya. Dengar. Iya, silakan. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 23 dikatakan begini. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti siapa yang dibenarkan? Ada tidak? Tidak ada. Berarti semua orang gagal melaksanakan hukum Taurat. Ya, gagal berarti nggak lolos syarat pertama. Berarti nggak lolos syarat pertama. Tidak lolos syarat pertama berarti. Tidak lolos. Syarat pertama. Syarat pertama kalau tidak lolos syarat pertama bisa nggak loncat ke syarat kedua?
Justru karena itu kasih Allah. Nah, Anda hukum kasih karunia. Yesus Masalah yang generasi. menggenapi hukum Masalah. itu. Nah, jadi kita orang Kristen ini Boleh tidak hanya dengan orang- percaya boleh dosanya dihapus tidak- sebentar. boleh Karena tidak dosanya orang sudah dihapuskan, dia bisa berjalan dalam kebenaran. Nah, sekarang saya Iya. bertanya kepada Anda. Anda bisa berjalan dalam kebenaran sementara dosa Iya. menguasai Anda. Dari mana? Saya tanya. Iya. Dari mana Pertanyaan Anda bisa saya berjalan jelas. dalam kebenaran kalau dosa itu Boleh masih ada di tidak- dalam diri Anda? Saya tanya. Boleh tidak Bagaimana orang Anda ajaran Bicara Anda sendiri nih. Tuhan Ada nggak mengampuni pengganti di bawah? Anda, Kalau ada tetapi tendang Anda aja berjalan nih. dalam dosa. Langor. Nah, bagaimana? Nggak ada Saya tanya. ini. Nah, Anda ini kan berdosa. Nah, Anda punya dosa Ada juga, nggak oteng bagaimana? lain? Kalau ada oteng lain ini dilempar aja ke neraka. Ngapain dipertahankan manusia color? Model nggak ada malunya. Jadi teman-teman sekalian, yang penting pesannya udah nyampe ya. Bahwa Kristen ini tidak akan pernah sampai kepada keselamatan. Tidak akan pernah sampai. Menurut Yesus. Kenapa? Syarat pertama harus menjalankan hukum Taurat. Baru juga mau menjalankan hukum Taurat itu satu, milik kepunyaan orang Yahudi. Kristen bukan milik orang Yahudi. Taurat itu bukan punya dia. Yang kedua, kalaupun dipaksakan mereka nyolong kitabnya orang Yahudi, Paulus mengatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Baru juga mau memenuhi syarat pertama, yaitu menjalankan Taurat, sudah dicegal oleh Paulus. Jadinya nggak bisa. Syarat pertama gagal. Bagaimana mungkin loncat ke syarat kedua? Bisa, nggak mungkin. Bagaimana orang bisa mendaftar di kampus mau kuliah menjadi mahasiswa kalau dia syarat pertama ijazah SMA nggak ada? Kecuali dia penguasa bisa bayar sana sini untuk ijazah palsu untuk menjadi penguasa, bisa jadi. Tapi ini bukan berbicara seperti itu. Bagaimana mungkin seorang Kristen bisa menjadi pengikut Yesus, sementara syarat menjadi pengikut Yesus wajib hukumnya menjalankan segala perintah-perintah Elohim. Syarat untuk menjadi pengikut Yesus, yang pertama harus mengikuti segala perintah Elohim. Yang kedua, menjual seluruh harta memberikan kepada si miskin. Sebab kalau tidak, maka lebih mudah onta masuk ke dalam lubang hidungnya Pak Bom-Bom daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Itu dalil. Nah, sekarang syarat ketiga. Kalau sudah lolos yang pertama, yang kedua, baru bisa jadi pengikut. Kristen untuk menjadi orang yang lolos dari syarat pertama aja nggak bisa. Makanya saya bertanya, siapa backingan daripada Paulus ini? Kok sakti kali itu loh. Sakti kali dia. Bisa meloloskan orang menjadi pejabat tanpa ada ijazah. Siapa Paulus ini? Mengiming-imingi jabatan tinggi, tapi orang tersebut tidak ada ijazahnya. Bagaimana ceritanya? Orang semua ditipu. Orang semua disesatkan karena dia. Karena syaratnya ketika ditanya oleh muridnya, oleh orang yang kaya yang datang kepadanya, Guru, bagaimana caranya saya bisa memperoleh hidup yang kekal? Yesus mengatakan syarat pertama, engkau harus menuruti segala perintah Elohim. Perintah Elohim yang mana? Keluaran 20. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibumu, kasihi manusia seperti dirimu sendiri mengasihi dirimu. Nah, apakah Kristen bisa? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena jangankan untuk menjalankan itu, yang ada malah dihapuskan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Kenapa bisa? Karena hukum Taurat itu berlaku lagi. Jadi bagaimana mungkin seorang Kristen bisa menjadi pengikut Yesus? Syarat pertama tidak bisa dilalui. Bagaimana mungkin seorang bisa menjadi presiden kalau dia tidak punya ijazah asli? Wajib. Jadi kalau ada tuduhan bahwa ada presiden menggunakan ijazah palsu, ya saya rasa itu harus diselidiki. Jangan-jangan itu hoax, tuduhan itu fitnah. Karena tidak mungkin kurasa seorang pemimpin negara menggunakan ijazah palsu, nggak mungkin. Tapi kalau yang ini ngaku-ngaku pengikut, haha bela, ini udah terbukti ini pengikut palsu. Kenapa?
Karena keciduk mereka memang betul-betul tidak bisa lolos, tidak mendapatkan ijazah, karena mereka bukan penganut Taurat. Mereka pemakan babi, Cak Ayu. Mereka orang-orang tidak bersunat, Cak Ayu. Mereka penyembah-penyembah roh. Orang Torah itu ibadahnya hari Sabat, hari Sabtu. Dia penyembah ibadah hari Minggu. Sudah gitu yang dijembah anak orang katanya. Nggak lolos. Bagaimana mungkin mau jadi presiden? Oh, tamat SMA aja kagak bisa. Kenapa nggak bisa tamat SMA? Karena dilarang. Apa kata Paulus? Ya baca di dalam Galatia 5 nomor 4 tadi. Galatia 2 nomor 22 tadi. 21 tadi. Baca Galatia 2 nomor 16 tadi. Kalau kau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka kau akan keluar dari kasih karunia. Berarti ketika Yesus mengatakan hidup kekal kamu boleh peroleh kalau kamu menjalankan hukum Taurat, Paulus mengatakan, ada-ada aja Yesus ini. Gak ada kebenaran. Jangan kau harapkan kebenaran dari hukum Taurat. Gak ada. Kamu malah keluar dari kasih karunia kalau kau menjalankan hukum Taurat. Sama seperti iblis yang datang kepada Adam di Gan Eden. Justru kalau kau tidak makan, kau tidak akan hidup kekal. Makan. Kata Paulus, karena kau tidak akan mendapatkan kasih karunia kalau kau menjalankan hukum Taurat. Jangan. Kau dilarang makan ini? Iya. Oh, jangan kau dengar itu. Saya dilarang makan babi, Lus. Jangan kau dengarkan itu. Saya dilarang begini, Lus. Jangan kau dengarkan. Kau tidak akan kemudian mendapatkan kasih karunia. Kau keluar dari kasih karunia kalau kau mendengarkan larangan-larangan itu. Tipikal Paulus dengan yang ada di dalam Taman Eden itu bedanya apa? Bedanya apa? Maka ini pertanyaan serius. Siapa backingan Paulus ini? Kok dia bisa memberikan ijazah palsu kepada orang sehingga mereka mengaku-ngaku sebagai anak Tuhan? Siapa yang membackingi Paulus ini sehingga dia membagi-bagikan kemudian ijazah palsu kepada orang-orang yang bukan Bani Israel, ngaku-ngaku sebagai Bani Israel rohani? Siapa bikinan Paulus ini sampai dia kemudian mampu menjanjikan keselamatan kepada orang-orang palsu, pengikut-pengikut palsu? Sedangkan menurut Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, untuk menjadi penghuni surga, kata Yesus, wajib hukumnya mendapatkan ijazah lulus menjalankan hukum Taurat sebagai syarat pertama. Pertanyaan saya,